Hai, apa kabar adik-adik semuanya? Hari ini kembali ketemu lagi sama Tante Shana juga sama Alena. Iya, senang sekali bisa ketemu sama teman-teman lagi. Iya, senang sekali ya. Nah, ayo Alena, kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Ajak teman-teman Alena yang di rumah dong untuk berdoa sebelum kita mulai memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Alena yang berdoa ya. Baik Tante Shana, teman-teman Alena yang ada di rumah, yuk kita berdoa yuk sebelum ibadahnya dimulai. Bapa kami yang baik, pagi ini anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk ikut ibadah sekolah minggu. Kami mau bernyanyi, kami mau memuji Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Berikan kami kerajinan dan tetap bersukacita ya Tuhan. Roh Kudus yang manis, pimpin ibadah kami. Terima kasih Bapa. Doa kami ini kami beraskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Iya, amin, puji Tuhan. Waduh, Alena semangat. Adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Puji Tuhan ya. Iya, pastinya semangat dan bersukacita. Iyalah, harus bersukacita selalu. Tetap semangat supaya kita semua sehat-sehat. Iya, semua harus sehat ya. Tante Shana juga harus sehat. Alena harus sehat. Adik-adik di rumah juga harus sehat semuanya kita ya. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Ayo semangat ya. Kita mau bawakan pujian apa nih Alena? Mau pujian tentang kasih, bahwa kasih Yesus itu manis, indah. Iya betul, kasih Yesus manis dan indah. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan ya. Kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Dari langit lebih dalam, dari lautan lebih luas, dari samudra, oh oh oh, kasih Yesus, oh oh oh, kasih Yesus, oh oh oh, kasih Yesus. Oh haleluya, puji Tuhan. Sungguh indah. Dari langit lebih dalam, dari lautan lebih luas, dari samudra, oh oh oh, kasih Yesus, oh oh oh, kasih Yesus. Oh haleluya. Sungguh indah. Dari langit lebih dalam, dari lautan lebih luas, dari samudra, oh oh oh, kasih Yesus, oh oh oh, kasih Yesus, Glory. oh oh oh, kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari samudra. Iya, lebih dalam dari samudra, lebih tinggi dari langit. Iya betul sekali.
sekali. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Kita boleh bersyukur karena kita punya Allah yang penuh dengan kasih ya. Alena senang gak sih hari ini? Alena senang sekali. Udah rindu pengen ibadah sama-sama dengan teman-teman. Udah rindu mau ketemu sama teman-teman di gereja. Tapi sayangnya kita belum bisa ketemuan. Dan Papa ya teman-teman, seperti sekarang dulu aja, biar tambah kangen nanti kalau ketemu. Iya tentunya ya, tambah kangen kalau bisa ketemu nanti ya dengan Alena, juga dengan anak-anak sekolah minggu. Pastinya udah semakin besar-besar, semakin tinggi. Wah, anak-anak sekolah minggu sekarang ya makin cakep, makin ganteng, dan satu hal makin pintar dan makin rajin ibadahnya ya. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan lagi ya sebentar ya. Iya, pastinya kita mau bawakan pujian satu kali lagi ya. Pujiannya ini tentang bagaimana firman Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kita gitu ya. Teman-teman di rumah, siapkan dong Alkitabnya, ya kan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul sekali ya. Disiapkan dulu. Iya, ini Tante Shananya menyiapkan pujiannya dulu. Oke ya. Firman Tuhan ku dengar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu ya. Ayo ya, semuanya siap-siap. Puji Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Di hatiku bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong aku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong aku. Ayo kita mau puji Tuhan lagi ya, lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhannya. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong anakku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong anakku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong anakku. Puji Tuhan ya. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang indah ini kita boleh memuji nama Tuhan, kita boleh bersyukur sama Tuhan, dan saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Nah sebelumnya Tante minta kembali adik-adik di rumah disiapkan Alkitabnya supaya nanti
ketika Alkitabnya dibuka, bisa kita baca sama-sama ya. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tante yang pimpin doa ya, Alena ya. Iya Tante Shana. Iya, puji Tuhan. Ayo kita berdoa, sikap berdoa ya adik-adik di rumah. Iya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, puji syukur kami sudah memuji nama Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau melihat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah ini. Berkati juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua yang menyaksikan ibadah ini. Orang tua yang ada di rumah, yang menemani anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus juga memberkati. Biarlah kiranya dari Tuhan saja yang memberikan pengertian kepada anak-anak di rumah. Tuhan Yesus, kami sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan. Adik-adik masih semangat kan? Aduh, Tante Shana aja semangat. Alena juga semangat. Iya, iyalah semangat. Harus semangat. Teman-teman semangat ya. Semangat. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Iya. Puji Tuhan ya, senang sekali. Adik-adik, siapa yang pernah merasakan pernah takut? Alena pernah takut? Iya, Alena pernah merasakan takut waktu sendiri di rumah. Terus apalagi ya teman-teman, kalau mati lampu di rumah, teman-teman takut nggak sih? Ya pastinya takut lah teman-temannya di rumah ya. Nah pasti takut, ya kan? Nah gitu kan. Sekarang adik-adik yang pernah merasakan takut ya. Nah ini nih ya, Alena pernah takut, Tante Shana juga pernah takut ya, ketika ada sendiri di rumah, ketika lampu padam. Adik-adik tahu nggak, ketika ketakutan itu datang mengganggu kita ya, ada rasa takut itu datang membuat adik-adik tuh jadi mundur ya. Ada nggak sih Tuhan gitu ya? Percaya nggak sih Tuhan Yesus ada? Kok rasa takut itu ada ya? Nah akhirnya adik-adik karena takut, kayak sekarang nih ada virus ya. Aduh takut nih, takut beribadah karena takut nanti jadi terjangkit, jadi sakit gitu ya. Banyak ketakutan. Nah firman Tuhan hari ini mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. Di situ. Coba kita membuka sama-sama dulu deh. 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. Udah dapat belum adik-adik? 1 Yohanes 4 ayat 18. Nah, Tante Shana bacakan ya. Di dalam kasih ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, firman Tuhan katakan begitu ya. Hari ini Tante mau cerita. Cerita ini ada di dalam mengenai 12 orang pengintai ya. Itu ada di dalam bilangan ya, ada di dalam bilangan. Nah adik-adik ya, tentang 12 pengintai ya. Puji Tuhan. Nah itu pada waktu Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada umat pilihannya ya, Tuhan
memberi perintah kepada Nabi Musa ya adik-adik untuk mengirim 12 orang utusan pengintai untuk mengintai keadaan tanah perjanjian itu. Mereka disuruh menyelidiki bagaimana penduduknya ya, apa saja yang mereka lakukan. Nah adik-adik, tanah perjanjian itu ya tanahnya subur ya, hasil perkebunannya bagus-bagus, banyak berlimpah susu dan madunya. Nah adik-adik, adik-adik tahu nggak seperti apa sih orang yang tinggal di tanah perjanjian ini? Ingat tanah perjanjian ini namanya tanah apa? Teman-teman tahu nggak? Namanya tanah Kanaan. Iya betul ya, tanah Kanaan ya. Kalian pinter. Pasti adik-adik di rumah juga tahu ya. Nah teman-teman di rumah, kondisi di sana ya, itu ada orang-orangnya tuh tinggi-tinggi, besar-besar gitu ya. Nah bertubuh besar dan tinggi, hampir 2 meter tinggi ya adik-adik ya, untuk ukuran orang Indonesia seperti kita ya. Nah akibat hal itu membuat 10 dari pengintai yang diutus itu menjadi ketakutan ya. Mereka ketakutan, mereka menyebarkan kepada orang-orang Israel yang lainnya untuk membuat mereka menjadi ketakutan, sehingga hal ini mengakibatkan orang-orang Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian ya. Tetapi dari 12 orang pengintai itu hanya Yosua dan Kaleb yang berani. 2 orang ini yang berani. Kenapa mereka berani? Karena mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah pasti menolong mereka. Karena ketakutan akhirnya membuat 10 orang pengintai yang lainnya lupa kalau ada Tuhan yang menyertai mereka ya. Amin. Iya puji Tuhan. Mereka lupa akan janji-janji firman Tuhan yang sudah memberikan janji-janjinya untuk menyertai, untuk melindungi ya. Nah adik-adik di rumah seperti Yosua dan Kaleb, kalian harus berani ya, apapun yang sedang terjadi, misalnya mati lampu, misalnya sendirian di rumah, atau juga mengerjakan pekerjaan rumah. Sekarang sudah mulai belajar ya adik-adik. Jangan takut, aduh aku nggak bisa mengerjakan, aku takut harus dibantu sama mama, sama papa. Nggak harus begitu, harus berani sendiri ya. Jangan mengikuti si iblis. Musuh kita itu iblis yang memberikan rasa ketakutan ya, yang datang gitu ya. Kita harus berani, adik-adik harus percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai adik-adik semuanya. Karena Tuhan jauh lebih besar dari kuasa si iblis tadi. Nah, ketakutan adanya di pikiran kita, di pikiran manusia. Nah, karena itu daripada pikiran kita diisi dengan hal-hal yang menakutkan. Nah, ini juga adik-adik ya. Adik-adik kan suka tuh main-main ya. Di handphonenya tuh ada game-game yang mengerikan, atau ada gambar-gambar yang mengerikan. Nah adik-adik nggak boleh itu ya, itu dibuang, jangan dilihat, jangan disaksikan. Kenapa? Itu akan merusak pikiran adik-adik, akan membuat adik-adik menjadi takut ya, takut ke kamar mandi sendiri, takut tidur sendiri, takut melakukan apa-apa sendiri. Alena begitu? Iya, Alena juga kadang-kadang suka takut, Tante Syama. Iya, nah harus ingat Alena, kita punya Tuhan yang lebih besar, jauh lebih besar dari iblis yang menakutkan tadi ya. Dengan apa ya? Pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang baik ya. Pikiran-pikiran yang sering-sering kita harus membaca ayat Alkitab, karena firman Tuhan ini adalah hidup ya, seperti tadi ya.
kasih itu menghilangkan ketakutan. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Bapa kita ya. Adik-adik di rumah ya harus rajin menghafalkan ya, mendengarkan ketika guru-guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan. Kemudian papa, mama ya menyampaikan, berdoa bersama, mau makan, mau tidur, mau pergi sekolah, mau melakukan semua kegiatan dibawa di dalam doa ya. Adik-adik harus mengisi pikirannya dengan hal-hal yang baik yang membuat iman kita makin kuat di dalam Tuhan ya, membangkitkan semangat, bukan roh ketakutan ya. Karena itu adik-adik harus rajin ya, rajin berdoa. Ya, katakan di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Nah itu ya, iblis takut akan pergi. Jadi ketakutan itu juga hilang. Ingat ya, Tuhan mau kita semua anak-anaknya untuk jadi anak-anak yang pemberani. Iya, pemberani. Ada anak mau pemberani? Iya, harus menjadi anak-anak yang pemberani. Jangan mau ditipu iblis dengan roh ketakutan. Nah, seperti tadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan ya. Ingat, kasih kepada Allah Bapa, kasih kepada mama papa, kasih kepada adik kakak, kepada orang-orang di sekitar kita, maka itu akan melenyapkan ketakutan kita ya. Jadi kita harus mengasihi, jangan diisi hati kita, pikiran kita dengan hal-hal yang buruk, yang jelek. Jadi itu memberi kesempatan sama si iblis untuk ada di dalam hati dan pikiran kita ya. Nggak boleh, kita harus buang semuanya. Amin. Iya, harus sering memuji nama Tuhan. Seperti tadi ya, kasih Yesus manis dan indah. Terus apalagi macam-macam lagu-lagu sekolah minggu yang akan membangkitkan semangat kita untuk jadi berani ya. Berani, anak-anak Tuhan harus berani. Kita anak-anak raja, anak-anak raja yang dilindungi oleh kuasa Tuhan. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Ingat, jaga kasih persaudaraan untuk membuat kita kuat di dalam Tuhan ya. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Kasih kita kepada Bapa dan kepada sesama. Amin. Wah, senang sekali Tante Siana ya bisa sampaikan ini untuk kita semua. Untuk Alena juga. Alena gak akan takut lagi kan? Enggak lah Tante Siana. Iya, puji Tuhan. Adik-adik di rumah juga ya harus jadi anak-anak pemberani. Katakan, saya anak Tuhan Yesus. Saya harus berani ya. Yuk sama-sama kita katakan ya. Ayo. Saya sama-sama. Aku percaya. Ikuti Tante Siana ya. Aku percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan menyertai hidupku. Aku tidak boleh takut. Amin, puji Tuhan. Yes, amin. Oh, haleluya ya. Kita percaya bahwa kita anak-anak raja. Sekali lagi katakan ya, kita anak pemberani. Aku anak pemberani. 1, 2, 3. Aku anak pemberani. Aku anak pemberani. Iya, puji Tuhan. Wah, senang sekali. Tuhan Yesus pasti senang melihat anak-anaknya, anak-anak sekolah minggunya, anak-anak yang pemberani yang di dalam Tuhan, yang penuh dengan kasih ya. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan untuk hari ini sampai di sini ya, kita cukupkan. Kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Kembali kita lipat tangan kita, ambil sikap berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Bahwasannya kami harus menjadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang penuh dengan kasih dari Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Terima kasih Bapa. Iblis mau kami injak-injak dalam nama Yesus. Biar kami menjadi anak-anak pemberani, anak-anak yang pemenang di dalam segala perkara. Jadikan anak-anak yang manis Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati orang tua mereka, memberkati anak-anak sekolah minggu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan.
Ampuni kami karena kami masih banyak melakukan kesalahan. Untuk itu kami tetap meminta pimpinan Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu rajin beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi dengan kakak-kakak yang lain dan cerita firman Tuhan yang lain minggu depan, teman-teman. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.